Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan ayat-ayat dari surat As-Saffat. Kita sampai pada ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum?" Apakah makanan surga itu adalah hidangan lebih baik ataukah pohon zakum, ya. Ayat ini Allah sebutkan setelah sebelumnya Allah sebutkan tentang kenikmatan surga, tentang bidadarinya, tentang minumannya, tentang hidangan di surga. Dan di antara metode Al-Qur'an, metode Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lawannya. Kalau Allah menyebut penghuni neraka, biasanya Allah menyebut penghuni surga. Kalau Allah sudah sebut azab neraka, biasanya Allah sebut tentang kenikmatan surga. Ini sebelumnya Allah sudah sebutkan kenikmatan surga, maka Allah menyebutkan tentang azab neraka Jahannam, sehingga gambaran menjadi jelas, ya. Jalan kebenaran jelas, jalan keburukan jelas, dampak dari menjalani kebenaran nikmat juga jelas, dampak dari mengikuti keburukan juga azab yang jelas. Maka Allah berfirman, "Adzalika," apakah yang itu? Dan di sini kata para ulama, ismul isyarah lil ba'id, ya, dzalika itu, kalau bahasa kita itukah, dan itu menunjukkan ketinggian, ya. Seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara metode orang Arab kalau menunjukkan ketinggian suatu, dia menggunakan kata isyarat penunjukan jauh. Dzalik, ya. Bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan di surga adalah nikmat yang tinggi. Kemudian kata Allah, apakah kenikmatan hidangan di surga lebih baik ataukah hidangan di neraka Jahannam berupa pohon zakum? Nuzul secara bahasa ada yang mengatakan yaitu makanan yang dihidangkan untuk dhaif, untuk tamu. Kalau ada tamu datang, dikasih makan, namanya hidangan pembuka. Hidangan apa? Pembuka, disebut dengan nuzul. Ada yang mengatakan nuzul maksudnya kembali kepada an-nazil, orang yang menetap, dikasih hidangan yang cukup selama dia menetap. Itu bekal dia selama dia menetap, dikasih namanya hidangan, dalam bahasa Arab disebut dengan nuzul, ya. Intinya bahwasanya di sini Allah menamakan nikmat surga dengan nuzul, itu hidangan yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Setelah itu Allah berkata, "Am sajaratuz zakum," ataukah hidangan penghuni neraka yang lebih baik, ya. Tentu ini adalah hinaan, ya. Karena sajaratuz zakum bukan hidangan, tapi apa? Siksaan, ya. Allah menggunakan kata khairun, mana lebih baik, padahal sajaratuz zakum enggak ada kebaikan sama sekali. Dan isim tafdil, kalau dibilang khair, misalnya saya lebih baik daripada dia, itu maksudnya kita sama-sama baik, cuma level kebaikan saya lebih tinggi, ya. Misalnya saya mengatakan fulan a'lamu min fulan. Misalnya saya mengatakan Khalid a'lamu min Muhammad. Khalid lebih berilmu daripada Muhammad. Berarti dua-duanya berilmu enggak? Berilmu, tapi Khalid lebih berilmu. Ini hukum asal isim tafdil. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan, apakah hidangan khamar, bidadari yang begitu indah lebih baik ataukah pohon zakum? Apakah pohon zakum ada kebaikannya? Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Bukan berarti Allah mengatakan bidadari lebih baik daripada pohon zakum, berarti pohon zakum juga ada kebaikannya. Hanya saja level kebaikan di surga lebih tinggi, enggak. Semua yang di neraka enggak ada kebaikannya sama sekali. Cuma Allah mengatakan lafal khairun adalah untuk tahakkum, kalau istilah para ulama, untuk mengejek. Untuk apa? Mengejek. Dan ini banyak di antara cara Allah untuk memberi hukuman kepada penghuni neraka Jahannam, biasanya Allah dengan ejekan-ejekan. Ejekan-ejekan, ya. Jadi di sini khair bukan berarti pohon zakum ada kebaikannya, enggak, tapi sekedar untuk ejekan, ya. Baik. Kemudian Allah berfirman, "Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin." Kami menjadikan pohon zakum itu adalah fitnah bagi orang-orang zalim. Zakum
Kalau kita baca buku-buku tafsir, ada dua pendapat yang saya dapati di kalangan para ahli tafsir. Pendapat pertama, zakum adalah nama dari sebuah tumbuhan di negeri Arab yang tumbuhan tersebut pahit, ya, baunya busuk, ya, tidak enak. Bahkan kata Al-Alusi rahimahullah, kalau mengenai kulit seseorang maka buat bengkak. Mengenai kulit seseorang bikin bengkak. Kemudian Allah menamakan dengan nama zakum seperti jenis nama tumbuhan tersebut, tetapi tentu di akhirat berbeda, ya. Tentu di akhirat berbeda. Ya. Seperti sebagaimana ketika Allah menyebutkan nikmat surga, Allah menyebutkan ada anggur di surga, beda dengan anggur di dunia. Sama namanya tapi hakikatnya berbeda. Demikian juga nama-nama yang ada di neraka. Ya, seperti dhari'. Dhari' juga adalah nama tumbuhan yang ada di dunia, ya. Dhari'. Di akhirat juga di neraka ada namanya dhari'. Zakum juga ada tumbuhan di dunia, di neraka juga namanya zakum, tapi hakikatnya berbeda, ya. Ya. Hakikatnya berbeda, ya. Tetapi zakum sebenarnya mengatakan dia asalnya adalah tumbuhan kecil, baunya busuk, pahit rasanya, dan kalau daunnya mengenai seseorang bikin bengkak. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan zakum maknanya adalah dikatakan bata fulanun tazakkuman, yaitu dia makan kebanyakan dan dia maksa terus sehingga dia menjadi tersiksa karena makan terlalu banyak. Karena makan terlalu banyak. Kenapa? Karena penghuni neraka ketika makan zakum dia makan kebanyakan sampai perutnya penuh. Nah, seperti yang kita jelaskan. Meskipun makanan tersebut penuh dengan penderitaan, menyiksa perut, tapi mereka makan sampai memenuhi perut mereka. Seakan-akan dipaksa makan. Tadinya makan, akhirnya dipaksa sampai perut mereka penuh sebagai bentuk siksaan kepada mereka. Siksaan kepada mereka. Ini makna zakum. Adapun makna pertama bahwasanya zakum dari pohon yang pahit, datang dalam hadis yang mirip dengan makna ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qatarat qatratun minaz zakum ala ahli dunya la afsadat alaihim ma'aishahum. Fa kaifa man yakunu ta'amahu?" Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada buah zakum menetes getahnya ditaruh di dunia, getahnya ada tetes di dunia, maka akan merusak kehidupan penduduk dunia. Mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang. Bagaimana pula jika makanan tersebut jadi makanan seseorang? Ibaratnya saya sering sampaikan, ibarat kalau kita tinggal di rumah mewah, penuh dengan kemewahan, tahu-tahu ada bangkai tikus. Kita nggak bisa nyaman di rumah tersebut, mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, ada bau yang tidak enak, bau yang tidak enak. Nah, kalau ada getah zakum jatuh ke dunia, akan merusak kehidupan penghuni dunia. Karena saking baunya, saking busuknya, saking mengganggunya. Saya sering sampaikan ibarat kalau kita di rumah mewah ada bangkai, tentu kita nggak nyaman. Meskipun dalam kemewahan, meskipun makanan luar biasa, kita nggak bakalan nyaman karena ada bau yang tidak enak, sangat busuk. Kata Nabi, bagaimana lagi dengan yang bukan cuma getahnya jatuh, dia makan makanan tersebut. Itu gambaran tentang pohon zakum. Dan zakum disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnah." Kami tidak menjadikan apa yang kau lihat, ya, fitnatan linnas, maksudnya apa yang Rasulullah lihat ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah melihat hal-hal yang menakjubkan. Di antaranya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah. Rasulullah juga melihat Masjidil Aqsa. Sehingga ketika Rasulullah SAW pulang, jadi fitnah. Orang kafir semakin kafir, bahkan ada orang yang murtad gara-gara tidak membenarkan Nabi. Kemudian kata Allah, "Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an." Dan juga pohon yang terlaknat dalam Al-Quran. Ahli tafsir mengatakan ini masuk dengan pohon terlaknat yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 60, maksudnya adalah pohon terlaknat tersebut pohon zakum. Allah jadikan fitnah. Allah jadikan fitnah. Kata Allah, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an." Kami tidak jadikan apa yang kau lihat kecuali sebagai fitnah bagi manusia ketika Isra Mi'raj,
dan kami juga tidak menjadikan pohon terlaknat dalam Al-Quran, yaitu pohon zakum, kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Ini ayat berbicara tentang zakum. Di antara ayat bicara tentang zakum adalah ayat ini, ya. Am syajaratuz zakum. Sini Allah sebutkan dalam surat As-Saffat. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah, dalam surat Ad-Dukhan, kata Allah, inna syajarataz zakum, sungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, yaitu makanan bagi orang pendosa. Itu di neraka jahanam. Kal muhli yagli fil butun, seperti minyak yang panas ketika dimakan maka akan mendidih dalam perut. Ka ghalyil hamim, seperti air yang sangat panas. Jadi dia sudah bau, tidak mengenakan dan sangat panas, kalau dimakan, dimasukkan dalam mulut maka mendidih di perut. Ini namanya Allah sebutkan tentang zakum. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah, kata Allah, "Tsumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun." Kemudian wahai kalian orang-orang sesat yang telah mendustakan, la akiluna min syajarin min zakum. Sungguh kalian benar-benar akan makan di neraka dari pohon zakum. Famali'una minhal butun. Dan kalian benar-benar akan memenuhi perut kalian dengan pohon zakum tersebut. Kalian makan sampai kekenyangan, sampai berlebihan. Ya. Kemudian fasyaribuna alaihi minal hamim. Setelah kalian makan pohon zakum, kalian akan minum air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Kalian minum dengan air yang sangat panas seperti onta yang terkena penyakit kehausan sehingga minum tiada henti-hentinya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah hidangan mereka pada hari kiamat kelak. Jadi Allah berbicara tentang zakum dalam beberapa surat. Surat Al-Isra, surat Al-Waqiah, surat Ad-Dukhan, di antaranya surat As-Saffat. 4 surat tentang zakum. Menunjukkan ini pohon istimewa di neraka. Sampai disebut berulang-ulang. Baik. Allah berfirman di sini, "Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin." Kami jadikan pohon zakum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai fitnah bagi orang-orang zalim. Apa makna fitnah? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, fitnah sebagai ujian. Sebagai ujian seperti dalam surat Al-Isra, ya. "Wa ma ja'alna ru'ya allati ra'aynaka illa fitnatan lin-nasi wa syajaratal mal'unata fil Qur'an." Kami jadikan pohon terlaknat dalam Al-Qur'an sebagai fitnah bagi manusia. Fitnah, ada yang semakin beriman, ada yang semakin kafir. Allah gandengkan penyebutan pohon zakum dengan kisah Isra Mi'raj Nabi. Sebagaimana kita tahu ketika Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW balik sebelum subuh, pergi malam hari, balik sebelum subuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, pulang. Ketika Rasulullah SAW pulang sebelum subuh, ketemu dengan sebagian Quraisy. Mereka tanya, "Muhammad dari mana?" Rasulullah cerita, "Saya dari sini. Kau sudah balik sebelum subuh?" "Sudah." Benar. Kata orang Quraisy ini, "Tunggu, saya mau kumpulin orang-orang. Jangan kau rubah cerita ya." Dia ingin permalukan siapa? Rasulullah. Akhirnya kumpulin orang-orang. Kata dia, "Muhammad, coba cerita lagi." "Iya, saya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Sidratul Muntaha, balik lagi." Dan itu suatu yang mustahil ketika itu. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilo? 1000 kilo lebih. Mekah, Madinah saja 500 kilo, Madinah ke Syam mungkin 1000 kilo, 1500 kilo lebih. Sekitar 1500 kilo. Bagaimana bisa ditempuh di zaman itu 1500 tahun yang lalu? Ya, bisa ditempuh pulang balik sebelum matahari, sebelum fajar terbit. Apalagi naik ke langit ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Maka ini hal yang mustahil, maka dia kumpulkan orang-orang, Rasulullah suruh cerita, maka mereka ada yang tepuk tangan, ada yang bingung, ya. Ada yang, intinya mereka mengejek Rasulullah. Sampai akhirnya ada yang ingin menjatuhkan Nabi, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau memang kau benar Isra Mi'raj, coba sebutkan tentang Masjid Aqsa, pintunya bagaimana, ininya di mana. Ya Rasulullah memang ke Masjid Aqsa kan buat sholat, bukan untuk selfie-selfie. Rasulullah tidak tahu jumlah-jumlah. Jadi penting sana ketemu para nabi jadi imam sholat. Tidak ada urusan jumlah apa? Jumlah pintu, jumlah jendela. Rasulullah nggak ada urusan. Tapi ketika Rasulullah ditanya,
Kalau benar kau Masjid Al-Aqsa, coba sebutkan tentang ciri-ciri Masjid Al-Aqsa. Tiba-tiba Allah perlihatkan depan Nabi. Masjid Al-Aqsa, Rasulullah sebutin. Ciri-cirinya begini, 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 begini. Akhirnya orang kafir tadi mengatakan, kalau ini benar, yang lain semua enggak benar. Kalau ini benar. Ketika Allah jadikan wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka. Tidaklah kami menjadikan apa yang kau lihat di malam Isra Mi'raj kecuali fitnatal linnas, kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Maka ada yang semakin beriman seperti Abu Bakar As-Siddiq dan ada yang menjadi murtad. Yang imannya lemah jadi murtad dan orang kafir semakin kafir semakin mengejek. Nah, di antara jadi bahan fitnah adalah kisah tentang Syajaratuz Zaqqum. Allah nakut-nakuti kaum musyrikin dengan ada Syajaratuz Zaqqum. Hati-hati. Makanya Allah sebutkan setelah itu pada ayat 64, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Dia adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Ketika ayat ini sampai ke Abu Jahal CS, mereka ngejek. Apa itu zakum? Muhammad nakut-nakutin zakum. Menurut saya zakum itu tamar bizzubut. Yaitu korma ajwa campur yogurt. Itu apa? Itu zakum. Kalau kita dikasih zakum, lanatazaqamanna. Kami kalau dikasih zakum kita akan makan zakum sebanyak-banyaknya, kata Abu Jahal. Kalau kita dihidangkan zakum kita akan makan sebanyak-banyaknya. Benar enggak pernyataan Abu Jahal? Benar, dia bakal makan apa? Zakum. Tapi dia ngejek, apa nakut-nakutin kita dengan korma ajwa. Cuma korma dengan apa? Dengan yogurt. Enak itu hidangan buka puasa kalau bulan Ramadan. Kalau itu hidangan neraka, menyenangkan. Ejekan siapa? Abu Jahal CS. Di antaranya ejekan kedua, kata mereka, gimana ada pohon keluar dari api? Apa Muhammad enggak tahu? Pohon itu kalau kena api kebakar. Gimana ada pohon keluar dari apa? Dari neraka. Dia ngejek. Ya, ngejek. Sehingga sebagian mereka semakin apa? Semakin kafir. Dan itu kebiasaan orang kafir. Seperti ketika Allah sebutkan tentang neraka jahanam, kata Allah, alaiha tis'ata asyar. Neraka jahanam ada 19 penjaga. Kata Abu Jahal atau yang lainnya, cuma 19. 10 saya yang lawan, kalian bagi-bagi 9. Cuma 19. Kenapa susah lawan 19? Neraka, kita masuk neraka, penjaganya kita lawan. Cuma berapa? 19. Makanya mereka ngecek ya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Kami tidak jadikan jumlah mereka 19 kecuali sebagai fitnah bagi orang kafir. Mereka semakin sombong, semakin apa? Semakin angkuh. Ya, mereka kira malaikat seperti bajingan di apa orang biasa, enggak, malaikat tidak sama dengan manusia ya. Sama dengan Syajaratuz Zaqqum, maka ini fitnah sehingga sebagian mereka semakin kafir ya. Taib. Ini pendapat pertama. Tentunya kita bilang Allah lebih tahu tentang pohon tersebut ya. Allah namakan pohon Syajaratuz Zaqqum. Syajarat Zaqqum ini apakah maknanya di banyak pohon tersebut di neraka jahanam, atau dia satu pohon yang keluar dari dasar neraka kemudian cabangnya kemana-mana sehingga semua penghuni neraka akan kebagian cabang dari pohon apa? Zaqqum. Ada waktunya mereka santap pohon zaqqum. Seperti tuba, kata Ibnu Katsir, seperti tuba. Tuba yaitu pohon di surga. Apakah dia banyak pohon tuba atau satu pohon tuba yang tumbuh di surga kemudian cabangnya kemana-mana. Adapun bagaimana dia bisa bertahan dalam neraka, Allah maha berkuasa. Contoh seperti dalam neraka ada malaikat Zabaniyah, tapi malaikatnya tidak kebakar. Ya enggak? Malaikatnya enggak kebakar. Sama seperti ketika sebagian orang beriman minta kepada Allah agar memberi syafaat kepada saudara-saudaranya, kata Allah, keluarkan dari neraka yang kalian kenal. Maka mereka masuk neraka, keluarin orang-orang, tapi mereka tidak kebakar di neraka. Terserah Allah, ya, biasa saja. Ini hal gaib, kita enggak tahu. Ada malaikat di neraka yang enggak kebakar, ada yang datang kemudian berikan syafaat kepada penghuni neraka juga tidak kebakar ya. Demikian juga kalau Allah tumbuhkan pohon, pohonnya kan belum tentu seperti pohon di dunia. Seperti pohon di surga, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, "Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas.
Ini pohon di surga. Berbeda dengan pohon yang kita bayangkan. Kalau kita pohon dari kayu, ya enggak? Ternyata pohon di surga dari apa? Emas. Nah, pohon di neraka juga mungkin beda. Yang jelas Allah sebutkan ada pohon tumbuh dari dasar kerak neraka jahanam, kemudian tumbuh keluar dan dia bisa hidup di dalam neraka jahanam dan buahnya akan menjadi makanan bagi penghuni neraka jahanam. Bagaimana tidak terbakar urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara tafsiran inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Kami jadikan pohon zakum sebagai fitnah. Ya, sebagai fitnah yang buat mereka semakin kafir. Ya. Ada yang mengatakan di antara makna fitnah yaitu untuk membakar mereka. Karena fitnah dalam bahasa Arab bisa artinya bakar. Seperti kata Allah, "Dzuqu fitnatakum." Rasakan bagaimana kalian dibakar. Fitnatakum yaitu pembakaran kalian. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik." Sesungguhnya orang-orang kafir yang fatanu, yang memfitnah kaum mukminin, maksudnya yang membakari kaum mukminin di parit-parit yang mereka buat, tentang kisah Ashabul Ukhdud. Allah menyatakan membakar dengan bahasa Arab maknanya innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar. Dan disebut fitnah fatantu dzahab bin nar, yaitu aku bakar emas di api untuk mengetahui mana emas asli, mana emas palsu. Jadi ada yang mengatakan fitnah di sini maknanya adalah membakar, karena mereka ketika makan buah zakum perut mereka mendidih. Perut mereka mendidih seakan-akan terbakar. Kata Allah, kagolil hamim, ya. Seperti air yang bergejolak mendidih dalam perut. Ini makna fitnah yang kedua. Makna fitnah yang ketiga, ada yang mengatakan mereka dipaksa. Makan terus, sudah makan terus. Sampai famali'una minhal butun. Sampai perut mereka penuh dengan zakum. Sampai perut mereka penuh dengan zakum. Ini makna fitnah yang ketiga. Yaitu dipaksa untuk makan zakum tersebut. Taib. Allah lanjut setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Ini adalah pohon yang keluar dari akar atau dasar neraka jahanam. Apakah banyak pohonnya atau satu tapi cabangnya kemana-mana? Tolu'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Bahwasanya tol itu moyangnya atau kelopaknya. Ada yang menafsirkan dengan moyang atau kelopak, ada yang menafsirkan dengan buahnya. Yaitu kemunculannya, itu buahnya seakan-akan seperti kepala-kepala setan. Allah mengatakan buahnya atau moyangnya atau kelopaknya seperti kepala syaitan. Yaitu penampilan dari buah zakum sangat mengerikan. Orang yang melihatnya seperti melihat kepala syaitan. Taib, antum pernah lihat kepala syaitan? Tidak pernah. Jadi kita nggak bisa bayangkan. Pokoknya mengerikan. Mengerikan. Meskipun kita nggak pernah lihat kepala syaitan, tapi kita sudah terbayang namanya syaitan pasti mengerikan. Sama seperti ketika wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam melihat Nabi Yusuf, mereka terpesona. Sampai qata'na aydiyahunna, sampai mereka potong-potong tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Kata mereka, Yusuf ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Apakah mereka pernah lihat malaikat? Enggak juga. Tapi sudah terbenak, sudah terpatri dalam benak mereka, namanya malaikat pasti indah. Maka mereka mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat, gantengnya seperti ini. Nah, meskipun kita nggak pernah lihat setan, tapi ketika Allah mengatakan penampilan pohon tersebut seperti setan, kita tidak tahu pasti ini buruk. Pasti ini buruk. Jadi terkumpul pada zakum kengerian yang banyak. Pertama, baunya sangat apa? Busuk. Rasanya sangat pahit. Kita disuruh makan bangkai tikus nggak kuat ya. Apalagi zakum, tetes aja, satu tetes jatuh di dunia, semua penghuni dunia rusak kehidupan mereka. Nggak bisa hidup dengan aroma yang sangat busuk dari satu tetes dari buah zakum. Bagaimana kalau dimakan? Kemudian dia sangat panas ya. Kal muhli. Muhli itu adalah, muhl artinya logam yang dicairkan. Berapa ribu derajat logam bisa cair. Kemudian dimakan yagli fil butun. Kagolil hamim. Menyala di dalam perut. Tetapi penghuni neraka jahanam mereka kelaparan. Mereka harus makan dan mereka harus minum.
Dan mereka dalam ayat yang lain mereka melihat penghuni surga sedang senang-senang makan dan minum. Di antara siksaan batin yang Allah berikan kepada penghuni neraka jahanam, mereka melihat penghuni surga sedang makan-makan dan sedang minum-minum. Makanya Allah sebut dalam surat Al-A'raf, kata Allah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Maka berteriaklah penghuni neraka kepada penghuni surga, mereka saling melihat. Entah gimana caranya, pakai video call atau pakai apa, wallahu alam. Intinya itu hari akhirat di luar nalar kita. Tapi mereka berbicara kepada penghuni surga, mereka lihat, kata mereka, an afidhu alaina minal ma', berikanlah air kepada kami. Au mimma razaqakumullah, atau dari rezeki yang kalian Allah berikan kepada kalian, bagi makanan. Tidak ada makanan. Karena mereka saking lapar, mereka butuh makanan. Ketika mereka butuh makanan, Allah kasih apa? Zakum. Dan zakum ini memang sangat tidak enak, tapi karena mereka lapar, mereka harus makan. Saya sering ibaratkan seperti orang kecanduan. Dia tahu ini bahaya, tapi karena dia sudah kecanduan, dia harus lakukan. Dia harus lakukan, karena kalau tidak dia merasa menderita, dia harus lakukan. Misalnya harus motong-motong apa, kayak diisap darahnya, kayak yang penting dia sudah kecanduan. Sudah apa, sakau ya apa namanya? Dia harus mengkonsumsi itu, meskipun bahaya, tidak enak, tapi dia harus mengkonsumsi. Maka akhirnya mereka makan zakum. Ketika mereka makan zakum, terus gak berhenti-berhenti, dipaksa lagi makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahum laakiluna minha. Sungguhnya mereka benar-benar akan makan dari pohon tersebut yang mereka ejek-ejek, akan mereka makan. Yang kata Abu Jahal, tenang, kalau ada zakum nanti kita makan banyak-banyak. Ya benar, dia akan makan paling banyak ya. Fa laakiluna minha. Bahwasanya mereka akan benar makan dari pohon zakum, famaliuna minhal butun, dan akhirnya memenuhi perut mereka. Akhirnya memenuhi perut mereka. Setelah perut mereka penuh, mereka kehausan. Allah sebutkan ayat berikutnya, "Tsumma innalahum 'alaiha la syauban min hamim." Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Di sini Allah menggunakan kata summa, kemudian. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang apa makna summa di sini. Jadi maknanya mereka makan, setelah makan zakum, kemudian mereka minum. Makan, kemudian minum. Kemudian itu dalam bahasa Arab menunjukkan ada jeda. Kata gandeng dalam bahasa Arab sering sampaikan ini ada 3. Ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa, sekedar menggandengkan tanpa memperhatikan tertib. Seperti saya mengatakan, datang Muhammad wa Khalid. Telah datang Muhammad dan Khalid. Apa Khalid duluan, Muhammad duluan, enggak urusan. Pokoknya dua-dua sudah datang. Maka saya gunakan kata wa. Tapi kalau saya bilang fa, berarti ada tertib. Tapi tanpa jeda. Saya mengatakan, Ja'a Muhammadun fa Khalidun. Datang Muhammad lalu Khalid. Ada jeda enggak? Enggak ada. Habis Muhammad datang langsung Khalid datang. Tapi kalau saya pakai summa, ada jeda. Ya. Ja'a Muhammadun summa Khalidun, datang Muhammad kemudian Khalid, berarti antara kedatangan Muhammad dengan Khalid ada jeda. Maka saya menggunakan summa. Disinilah timbul khilaf di kalangan para ulama, karena setelah Allah menyebutkan tentang makan zakum, kata Allah, summa innalahum 'alaiha la syauban min hamim. Setelah itu, setelah mereka makan zakum, kemudian mereka minum air yang panas. Apa makna summa ini? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya mereka dibiarkan lama. Jadi mereka sudah makan zakum, kemudian mendidih, mereka kehausan luar biasa. Makan sesuatu yang pahit, sesuatu yang busuk, mereka merasakan kehausan yang luar biasa. Dibiarkan sama Allah, tidak dikasih minum. Akhirnya mereka minta minum. Dalam surat Al-Kahfi, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka kehausan, mereka minta tolong, ya Allah, minta minum. Kata Allah, yughatsu bima'in, maka didatangkan bagi mereka air kalmuhli, seperti logam yang mendidih, yang cair. Kemudian membakar wajah. Sebelum diminum, wajah mereka sudah terbakar. Jadi mereka dibiarkan kehausan, akhirnya mereka dikasih air minum. Ini makna summa menurut pendapat sebagian ulama. Jadi dibiarkan dulu, kasih jeda lama sampai kehausan, baru dikasih air minum. Ada yang mengatakan summa di sini maksudnya azab lebih pedih. Makan zakum adalah penderitaan,
Setelah itu diakhiri dengan air yang sangat panas, lebih menderita lagi. Kata Allah dalam Al-Quran, وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Maka mereka diberi minuman air yang sangat panas dan mencabik-cabik usus mereka. Usus mereka robek-robek, hancur gara-gara minum air yang sangat panas. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yakshil wujuh. Ya. Kalau mereka minta minum, maka Allah kasih minum ya. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat 29 ya. Kata Allah wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Jadi syawa artinya membakar. Saking panasnya air tersebut mereka kehausan, diminta minum, dikasih air, begitu mereka mau minum sudah membakar wajah mereka dulu. Yashwil wujuh, setelah itu mereka masukkan tentu di dalam lebih hancur lagi. Ini kata sebagian ulama, itu makna summa, maksudnya makan zakum adalah penderitaan, setelah itu dikasih air minum lebih menderita lagi. Waliyadzubillah ya. Waliyadzubillah. Dan ini dalam ayat yang lain, surat Al-Waqiah, saking hausnya mereka minum banyak, tidak berhenti-berhenti. Kata Allah, "Tsumma innakum ayyuhad dhalunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zakum famali'una minhal butun." Kalian benar-benar akan makan pohon zakum, buah zakum dan memenuhi perut kalian. Kemudian kata Allah, "Fasharibuna 'alaihi minal hamim." Setelah kalian makan zakum, kalian minum air yang sangat panas. Fasharibuna syurbal him. Kemudian kalian minum seperti onta yang sedang kehausan. Nyedotnya banyak, enggak berhenti-berhenti, sakit. Dan minuman mereka apakah menghilangkan dahaga? Enggak ada. Makanan zakum apakah menghilangkan rasa lapar? Enggak. Tapi mereka harus makan dan harus mereka minum, tetapi semua makanan dan minuman hanyalah semakin menyiksa mereka. Namun karena mereka harus makan, mereka minum, tidak ada pilihan lain. Setelah Allah berfirman, "Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim." Kemudian setelah itu mereka dikembalikan ke neraka jahanam. Baik. Mereka sedang diazab di neraka jahanam. Diazabnya di mana? Di luar atau di neraka? Mereka sedang dikasih makan zakum, minum air panas di neraka atau di luar neraka? Di neraka. Tapi setelah itu Allah mengatakan, setelah itu dikembalikan ke neraka. Maksudnya bagaimana? Di neraka dikembalikan ke neraka. Maka para ulama mengatakan, maknanya, maksudnya mereka dipindah-pindahkan. Neraka luas. Ada waktu tempat untuk makan zakum. Setelah makan zakum pindah ke adab yang lain. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dalam surat Ar-Rahman kata Allah, mereka berkeliling di neraka jahanam. Jadi tidak satu tempat aja. Siksa model begini, pindah siksa model begini, pindah siksa model begini. Jadi tidak membosankan. Waliyadzubillah. Makanya setelah mereka disiksa dengan makan zakum dan minum air panas, kata Allah, "Tsumma inna marji'ahum la ilal jahim." Kemudian tempat kembali mereka ke neraka jahim, menunjukkan mereka ada siksa dengan berpindah-pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Setelah itu Allah berfirman ayat 69, "Innahum alfau aba'ahum dhallin." Karena sungguhnya mereka mendapati bahwa mereka dalam keadaan sesat. Yaitu Allah jelaskan sebab kenapa mereka masuk neraka, kemudian mereka makan pohon zakum, setelah itu minum air yang sangat mendidih sehingga mencabik-cabik usus-usus mereka. Ternyata mereka taklid dengan nenek moyang mereka. Kata Allah, sungguhnya sebabnya mereka mendapati nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka atau kakek-kakek mereka, nenek moyang mereka sesat. Yaitu penyembah berhala, musyrikin. Fahum ala atharihim yuhra'un. Namun mereka sangat tergesa-gesa untuk mengikuti jejak orang tua mereka tersebut. Yuhra'un itu tergesa-gesa, cepat, yusri'un. Sehingga mereka taklid tanpa mikir-mikir. Pokoknya ini nenek moyang ikut, ini bapak moyang bikin kita kerjakan. Dan inilah diantara sebab utama terjadinya kesesatan karena taklid kepada nenek moyang. Nenek moyang kami begini, ya. Sudah dari dulu tradisi kami seperti ini, sehingga susah ya.
Susah. Dan salah satu sebab penghalang hidayah adalah taklid kepada nenek moyang. Saya bilang ada suatu daerah di tempat kita. Ya. Di situ banyak ulama, tetapi tidak bisa merubah tradisi. Bahwasanya warisan yang pegang perempuan. Nggak bisa dirubah. Sampai sekarang warisan nggak bisa tradisi nggak bisa dirubah. Padahal banyak ulama di situ. Banyak orang keluar ulama dari mereka. Kenapa? Kalau ada tradisi, susah untuk dirubah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, mereka berkata, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala athari muqtadun." Kami mendapati nenek moyang kami sudah di jalan suatu ritual, suatu agama, kami tinggal ngikutin. Ngapain kita rubah-rubah? Jadi berpegang teguh dengan tradisi nenek moyang. Maka di sini sebenarnya Allah mengatakan, sebab mereka disuruh minum pohon zakum dan minum air yang makan buah zakum dan air yang sangat panas, mereka tidak punya pilihan. Sudah, itu yang tidak ada pilihan makanan lain. Makan itu, minum itu. Enggak ada makanan lain, enggak ada pilihan lain. Karena mereka ketika diberi peringatan oleh para nabi, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka otomatis ikut nenek moyang tanpa pikir-pikir panjang. Maka hukumannya di akhirat juga disuruh makan zakum, minum air panas tanpa ada pilihan lain. Sebagaimana waktu di dunia mereka ikut kesesatan tanpa mikir-mikir terlebih dahulu. Seandainya mereka mikir sebentar aja, kembali kepada fitrah mereka, mereka tahu bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Enggak pantas nabi disembah, enggak pantas sapi disembah, enggak pantas bintang disembah, bulan disembah, enggak pantas mayat disembah, enggak ada. Jin disembah, malaikat disembah, yang pantas disembah hanyalah pencipta alam semesta. Namun karena ini tradisi nenek moyang, ya sudah, itu yang diikuti, bahkan segera. Fahum ala atharihim yuhra'un, dan mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang tua mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Walaqad adalla qablahum aktsarul awwalin." Sungguh telah sesat sebelum mereka, sebelum Quraisy, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Ini hiburan bagi Nabi SAW. Ya, ketika itu Quraisy sebagian besar tidak beriman kepada Nabi. Padahal Nabi dari suku Quraisy. Harusnya mereka bangga punya Nabi dari suku mereka. Ini malah terbalik, mereka justru memusuhi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sangat sedih karena yang memusuhi dia adalah sukunya sendiri. Bukan dari suku-suku lain, suku Quraisy. Dan mayoritas mereka memusuhi Nabi SAW. Maka Allah menyebutkan, bukan cuma Quraisy, sebelum mereka kebanyakan orang juga musyrik. Mayoritas manusia sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun." Sungguh setan telah menyesatkan banyak dari kalian. Apa kalian tidak berpikir? Ya. Jadi kebanyakan orang sesat. Allah mengatakan, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Setan sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ya Allah, dan engkau akan dapati kebanyakan Bani Adam tidak bersyukur. Dan setan telah membuktikan, ya, iblis dhannahu, ya. Iblis telah membuktikan janjinya dan persangkaannya, kebanyakan orang tidak di atas kebenaran. Sekarang saya tanya sama antum. Yang Islam berapa persen di penghuni bumi ini? Lebih banyak muslim atau musyrik? Musyrik. Lebih banyak musyrikin. Islam juga yang macam-macam juga banyak. Tapi mau saya Islam aja, mau model apapun, masih lebih sedikit daripada kaum musyrikin. Sekarang secara logika, gimana orang bisa nyembah Nabi? Tapi ternyata yang menyembah Nabi miliaran. Gimana orang bisa nyembah sapi? Ternyata yang nyembah sapi juga miliaran. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak, ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kau ikuti kebanyakan orang semoga bumi, maka mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, wa laqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Kebanyakan orang terdahulu yang sesat lebih banyak daripada yang dapat hidayah. Allah mengatakan, wa laqad arsalna fihim mundzirin. Padahal kami telah utus kepada mereka para rasul pemberi peringatan. Fanzur kaifa kana akibatul mundzirin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang diberi peringatan namun tidak mengambil petunjuk. Kaum-kaum terdahulu dibinasakan oleh Allah, diturunkan kepada mereka
memberi peringatan para rasul namun mereka tidak mengambil pelajaran dari para rasul tersebut. Maka kata Allah, "Fanzur kaifa kana aqibatul mundzirin." Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan tersebut. Banyak di antara mereka yang binasa ya. Apa kata para salaf? "Alaika bi tariqil huda wa la tastawhish bi qillatis salikin wa iyyaka wa turuqadh dhalalah wa la taktar bi kathratil halikin." Hendaknya kau mengikuti jalan petunjuk, jangan kau merasa sedih meskipun yang menjalaninya cuma sedikit. Dan hati-hati ya. Waspadalah dengan jalan-jalan kekesatan dan jangan kau terpedaya dengan jumlah banyaknya pengikut. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, "Antal jamaah wa in kunta wahdak." Kau adalah jamaah meskipun kau sendiri. Meskipun kau sendiri ya. Kalau kau di atas kebenaran, sungguhnya sudah lewat orang-orang sebelummu di atas kebenaran. Kau tidak sendirian, kau berjamaah. Orang banyak sesat, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Karena orang tuh terkadang tidak berpikir dengan jernih, tidak menggunakan logika yang jernih karena melihat jumlah yang banyak. Kamu jumlah banyak begini masa salah? Mungkin. Dulu Nabi Isa alaihissalam ketika diutus, pengikutnya 12 orang. Yahudi semua sesat ketika itu. Nabi Isa berapa orang? Cuma 12 orang. Nabi Nuh diutus dakwah 900 tahun, 950 tahun. Yang pengikut cuma 80 orang. Jadi bukan berarti sini mengingatkan pada kita jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Ukuran kebenaran bukan jumlah. Ukuran kebenaran dalil. Mau banyak mau sedikit enggak urusan. Yang penting dalilnya ada. Kalau di atas kebenaran meskipun sendirian itulah al-haq, itulah kebenaran. Wa in kunta wahdak meskipun kau sendirian. Makanya Allah ketika muji Ibrahim Allah mengatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim adalah umat. Padahal dia sendiri. Sebagian ahli tafsir mengatakan umat karena Ibrahim bukan sendirian. Meskipun dia sendiri ketika itu berdakwah, sudah banyak orang-orang di atas tauhid sebelum dia. Dan akan datang orang bertauhid setelah dia. Meskipun dia sendiri Allah sebut sebagai apa? Umat. Dia sendirian dia. Satu negeri nyerang dia. Makanya maksud saya tauhid ini penting ikhwan. Ya. Banyak orang minta-minta ke kuburan, jangan ikut. Jangan minta-minta ke kuburan. Mau orang pakai jimat jangan ikut. Orang percaya dukun jangan ikut. Orang membenarkan liberal jangan ikut. Meskipun banyak. Ukuran kebenaran bukan dengan jumlah yang banyak. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah, illa ibadallahil mukhlasin. Yang selamat hanyalah hamba-hamba Allah yang dibersihkan. Dua kiraat pertama, illa ibadallahil mukhlasin, yaitu kecuali orang-orang yang dibersihkan oleh Allah. Kiraat yang kedua, illa ibadallahil mukhlisin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Mereka itulah orang-orang yang selamat. Dan ada kelaziman antara mukhlis dengan mukhlas. Mukhlis, orang yang mukhlis akan dimukhlas. Yang mukhlis akan diselamatkan oleh Allah. Kalau tidak ikhlas tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua qiraat itu benar, boleh dibaca mukhlisin, boleh dibaca mukhlasin. Dan ini isyarat tentang pentingnya ikhlas dalam ibadah. Siapa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah, kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf selamat, kenapa? Karena dia adalah hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Dalam qiraat yang lain, innahu min ibadinal mukhlisin. Kenapa Yusuf alaihissalam selamat dari godaan Zulaikha? Karena dia ada termasuk hamba-hambaku yang ikhlas. Setelah itu Allah cerita tentang para nabi. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nanti juga ada Nabi disebut juga Harun, ada Nabi Ilyas, Nabi Yunus. Nabi-nabi Allah ceritakan agar sebagai pelipur lara bagi Nabi SAW, karena ini Nabi masih di Mekah, dimusuhi oleh kaumnya. Ya, Allah bilang jangan sedih, banyak orang sesat. Zaman dulu juga banyak orang sesat. Kau diganggu, nabi-nabi sebelum kau juga diganggu. Lihatlah bagaimana kesudahan umat mereka ketika mereka menyakiti nabi-nabi mereka. Maka mulai Allah cerita. Pertama Allah cerita Nabi Nuh alaihissalam.
Malam ini insya Allah kita cerita Nabi Nuh. Sebenarnya kisahnya panjang karena Nabi Nuh 950 tahun. Cuma Allah ringkas ya. Allah berfirman, "Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibun." Sungguh Nuh alaihissalam telah berdoa kepada kami. Dan kami kabulkan kami sebaik-baik yang memperkenankan doanya. Itu kami sebaik-baik yang mengabulkan doanya. Kata Allah, "Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim." Dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang besar, penderitaan yang besar. Baik. Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Anta awwalu rasulin ila ahlil ard. Rasul yang pertama. Pertama Nabi Adam bukan rasul. Setelah Nabi Adam diutus 10 kurun tidak ada kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Di zaman Nabi Nuh. Baina Adam wa Nuh asyrat kurun. Kata Ibnu Abbas antara Adam alaihissalam dengan Nuh 10 kurun. Ada kemaksiatan ada. Ada pembunuhan, Qabil bunuh Habil. Ada kemaksiatan. Tetapi belum ada kesyirikan. Kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh ketika orang-orang soleh dikultuskan berlebihan sehingga akhirnya disembah. Maka Allah kirim Rasul pertama Nabi Nuh. Makanya ketika di hari kiamat, ketika manusia minta syafaat, mereka datang kepada Adam. Mereka puji Adam, kata mereka, Adam engkau adalah nenek moyang manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya Allah. Allah suruh malaikat sujud kepadamu. Ke manusia pertama. Berilah syafaat bagi kami. Kata Adam, saya enggak bisa, saya pernah salah. Pergilah kepada Nuh. Orang-orang pergi ke Nuh. Ketika mereka ke Nuh, mereka memuji Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awwalur rasuli ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul yang pertama yang Allah kirim kepada penghuni bumi. Wasammakallahu abdan syakura. Dan Allah menamakan engkau sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tapi intinya Nuh adalah Rasul yang pertama. Dan dia yang pantas disebutkan pertama kali dalam rangka untuk menjadi pelipur lara, kisah pelipur lara bagi Nabi SAW. Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan seluruh nabi atau nabi-nabi kami ceritakan kisahnya kepada engkau Muhammad yang bisa mengkokohkan hatimu. Rasulullah pun perlu dikokohkan oleh Allah. Di antara cara Allah, metode Allah menjadikan nabi tegar dengan menceritakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dan nabi yang pertama Allah sering ceritakan nabi siapa? Nuh. Nuh alaihissalam dikatakan sebagian ulama adalah rasul yang pertama yang diganggu oleh umatnya. Karena dia rasul pertama yang dihina oleh umatnya dan dia sabar dengan luar biasa sampai 950 tahun. Dan dia mencontohkan kesabaran sehingga kata para ulama seluruh orang-orang yang sabar gara-gara medan dakwah diganggu oleh umatnya, mereka dapat pahala dan pahalanya semua mengalir kepada Nabi Nuh karena dia yang pertama kali mencontohkan kesabaran dalam dakwah. Yang pertama kali mencontohkan kesabaran dalam dakwah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Dakwah 950 tahun. Kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tetapi yang beriman cuma sedikit. Ada yang mengatakan cuma 80 orang. Dia bersabar, namun akhirnya dia berdoa agar umatnya dihancurkan. Ya. Anni maghlubun fantasir. Kata dia, Allah tolonglah aku. Ya. Dia doa agar umatnya dihancurkan. Bukannya dia tidak bersabar. Kenapa Nabi Nuh mendoakan agar umatnya dihancurkan oleh Allah setelah Allah sebutkan mereka tidak akan beriman lagi? Kata Allah, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wahai Nuh, diwahyukan kepada Nuh, tidak akan beriman lagi kepada engkau kecuali yang sudah beriman. Setelah ini enggak ada lagi yang beriman. Nabi Nuh, sudah enggak akan percuma dakwah kalau sudah Allah bilang tidak bakalan beriman. Terus yang kedua lebih parah lagi, Nuh ketika bikin kapal, orang datang mampir. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Setiap nabi ada yang lewat ngejek Nuh, Nuh ngapain Nuh? Bikin kapal musim kemarau. Nuh sudah enggak dakwah lagi jadi tukang kayu. Nuh sinting apa gila Nuh? Ngapain bikin kapal enggak ada air? Diejek-ejek. Bukan cuma bapaknya, nanti anaknya dibawa. Maki si Nuh itu, maki. Bukan anaknya, cucunya juga dibawa. Mungkin buyutnya juga dibawa. Jadi kakek, bapak, cicit, buyut, bebet semuanya maki Nabi Nuh.
Nabi Nuh ini gimana? Sudah dibilang nggak bakalan beriman, ternyata mereka kurang ajar. Makanya Nabi Nuh mengatakan wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali fajir kafir, fajir kafir. Saat itulah maka Nabi Nuh berdoa. Karena mereka mengancam Nabi Nuh. Baru Nabi Nuh berdoa setelah 950 tahun berdakwah. Seandainya Allah tidak mengatakan mereka tidak bakalan beriman, mungkin Nuh masih terus berdakwah. Tapi Allah sudah bilang, lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman kecuali yang telah beriman. Sudah enggak akan tambah lagi satu ekor pun enggak ada. Ya sudah, ngapain lagi? Ditunggu-tunggu tambah semakin parah. Semakin menyebarkan kesesatan. Dan Nabi Nuh sedih kalau ada kesyirikan. Nyatanya punya anak, punya cucu, tambah syirik lagi. Ya sudah, mending mati aja. Maka saat itu dia berdoa agar membinasakan mereka. Setelah berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Dan dia berdakwah, ini da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwahi kaumku siang dan malam, siang malam. Siang malam berdakwah, bukan sebulan sekali ke Bandung, enggak. Siang malam. Nabi Nuh alaihissalam. Ujian luar biasa, anaknya kafir, istrinya kafir. Luar biasa. Kalau ibaratnya ustadz, istrinya kafir. Ustadz, ente ceramah-ceramah istri kafir, gimana ustadz? Ceramah-ceramah anak kurang ajar gimana? Ustadz gimana? Ngapain ceramah anak saja nggak bisa dikasih petunjuk? Ya, hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihissalam susah, berat. Maka dia pun berdoa. Maka Allah mengatakan fala ni'mal mujibun. Kami sebaik-baik pengkabul doanya. Dia berdoa, Allah kabulkan. Makanya Allah mengatakan fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka Allah turunkan air hujan yang lebat dari langit. Kemudian bumi semua jadi mata air. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami jadikan seluruh bumi mata air. Semua bumi jadi mata air. Air faltaqal ma'u, maka bertemulah air laut, air langit dengan air bumi. Maka jadi banjir luar biasa. Baru mereka binasa. Kata Allah, wa najjaynahu wa ahlahu, kami selamatkan dia dan keluarganya. Ahlahu di sini ada yang mengatakan ya, keluarga Nabi Nuh kecuali anaknya. Ada yang mengatakan Yam, ada yang mengatakan Kan'an, anaknya yang kafir ya. Ada yang mengatakan ahlahu maksudnya umatnya, ya sedikit yang 80 orang tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya keluarganya karena memang cuma sedikit. Sisanya orang-orang luar tapi keluarga Nuh cuma sedikit yang selamat. Wa najjaynahu, kami selamatkan dia. Kata kami selamatkan itu setelah dia hampir binasa. Atau dalam kondisi kesulitan. Makanya Allah mengatakan minal karbil azim, dari penderitaan yang besar. Yaitu banjir yang luar biasa. Makanya Allah gambarkan bagaimana kapal Nabi Nuh yang sederhana. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kami angkut Nabi Nuh di atas kapal yang sederhana terbuat dari papan dan paku, kapal sederhana. Kapal sederhana. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Sementara kapal tersebut membawa mereka di ombak yang setinggi gunung. Jadi banjir bukan banjir biasa. Banjir disertai ombak, ombaknya setinggi apa? Setinggi gunung, luar biasa. Jadi kapal kecil tapi kapal tersebut selamat karena kapal tersebut berlabuh dengan bismillah. Bismillahi majreha wa mursaha. Selamat. Dengan bismillah selamat. Secara perhitungan tidak bakalan selamat kapal sederhana. Ada ombak setinggi gunung langsung tenggelam. Tapi karena berjalan bi'ayunina dengan pengawasan Allah maka kapal tersebut selamat. Di sini Allah mengatakan wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Kami selamatkan dia dan keluarganya dari penderitaan yang besar. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan penderitaan besar? Tafsiran mengatakan penderitaan besar yang pertama adalah banjir besar. Allah selamatkan dia. Tafsiran kedua yang dimaksud dengan penderitaan besar yaitu caci makian kaumnya kepada Nuh. Selama 950 tahun itu penderitaan besar. Dan Nabi Nuh sabarnya luar biasa. Makanya Allah mengatakan, Nabi Nuh berdakwah, dia mengatakan, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Setiap aku dakwahi mereka, mereka masukkan jari mereka ke telinga mereka. Enggak mau dengar. Kalau Nuh mau ceramah Nuh, tafadhal silakan. Sampai dikatakan jari mereka, kalau perlu jari mereka semua masuk, bukan satu aja. Kalau perlu wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup muka mereka dengan kain, enggak mau lihat Nuh. Nuh ceramah mereka tutup telinga, tutup muka, enggak mau lihat Nuh. Oh itu menderita seperti itu ceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu.
Menjengkelkan. Dan itu bukan cuma setahun 2 tahun, 950 tahun. Walam yaziduhum du'ai illa firara. Tidaklah aku berdakwah kecuali mereka semakin jauh. Didakwai semakin ngayal, didakwai semakin kufur. Didakwai semakin menjengkelkan, itu kaumnya Nabi Nuh. 950 tahun. Maka itu penderitaan yang besar. Diganggu orang tuh, diomongin orang tuh enggak enak. Nabi Muhammad SAW aja dikata-katain Allah dalam banyak ayat mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah atas omongan mereka. Rasulullah manusia, diomong-omongin jelek dia pun terganggu. Apalagi Nuh 950 tahun. Makanya tadi saya bilang ada ulama mengatakan manusia pertama yang sabar diganggu dalam dakwah adalah siapa? Nuh alaihissalam. Maka dia sanna sunnatan hasanah. Dia memberi contoh terbaik. Contoh teladan pertama. Maka semua orang yang melakukan kesabaran karena dakwah, pahalanya semua mengalir kepada siapa? Nuh alaihissalam. Karena dia contoh pertama. Setelah Allah berfirman, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya itulah yang tersisa. Ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya ketika terjadi banjir besar zaman Nabi Nuh, maka banjir tersebut meliputi seluruh bumi. Seluruh manusia mati kecuali Nuh dan pengikutnya, sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan tidak ada bukti bahwasanya pernah terjadi banjir satu dunia. Taib, kalau banjir pun tidak satu dunia, manusia pun ketika itu masih sedikit. Ya Nuh dan pengikutnya itu manusia yang ada. Ya, tidak tahu di mana ya. Mungkin di Indonesia belum ada, di Bandung belum ada. Tapi ketika itu kan dari Adam sampai Nuh baru 10 generasi. Adam sama Hawa punya anak berapa, berkembang sampai 10 generasi. Ya tidak begitu banyak, cuma 10 generasi dan mereka mungkin masih berfokus satu daerah. Sehingga meskipun banjir tidak mengenai seluruh permukaan bumi, cukup yang mengenai Nabi Nuh itu sudah cukup, manusia habis ketika itu. Tersisa cuma Nuh dan pengikutnya. Nuh dan pengikutnya yang selamat di kapal punya keturunan, tapi keturunan mereka tidak ada yang sambung seterusnya kecuali keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dengan anak-anaknya. Anak-anaknya yang selamat sama Nabi Nuh ada Sam, Ham, Yafith. Sam, Ham, Yafith. Adapun Yam yang meninggal, ada pendapat lain mengatakan Yam punya anak, cucunya Nuh juga selamat. Intinya ada 4 orang anak Nabi Nuh atau dari 4 keturunan. Sam, Ham, Yafith, Yam. Yam ini ada yang bilang meninggal, ada yang mengatakan dia meninggal karena dia kafir, tenggelam, tapi dia punya anak. Anak dia keturunan. Intinya seluruh manusia di muka bumi ini kembali kepada anak-anak Nuh. Dari situlah Nabi Nuh diberi gelar dengan Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang yang kedua. Kita semua ini keturunan Nuh dan kita semua keturunan Nabi Adam. Jadi kita semua ini keturunan Nabi Adam alaihissalam sekaligus kita semua keturunan siapa? Nuh alaihissalam. Adapun ada yang bilang Eropa keturunan Sam. Nanti Asia keturunan Yafith, wallahu alam, itu enggak tahu ya. Yang jelas semuanya kembali kepada anak-anaknya Nuh alaihissalam, mengatakan wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya yang tersisa, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan dia kepada orang-orang setelahnya. Itu kami memuji Nuh dengan pujian yang indah. Semua orang memuji Nabi Nuh. Kalau cerita Nabi Nuh, semua sayang sama Nabi Nuh. Cinta dengan Nabi Nuh, sabarnya, kesabarannya, diuji anaknya kafir, istrinya kafir, umatnya yang brengsek, 950 tahun, semuanya memuji Nabi Nuh. Dan ini anugerah Allah setelah Nuh meninggal dunia, tetap dipuji sampai seterusnya. Fil akhirin, orang-orang belakangan. Salamun ala Nuhin fil alamin. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh bagi seluruh alam. Semua memuji Nabi Nuh. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya dia termasuk dari hamba-hamba kami yang beriman. Thumma agraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan yang lainnya. Jadi yang selamat cuma Nuh dan pengikutnya. Di sini Allah mengatakan, inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan kata Nabi SAW, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Sebenarnya Allah mengatakan, apa ihsannya Nabi Nuh? Ihsan Nabi Nuh tidak mungkin dia bisa sabar berdakwah 950 tahun kecuali dia merasa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mungkin dia bisa sabar selama itu.
Dia selalu merasa melihat Allah atau selalu merasa dilihat oleh Allah. Dengan ihsannya itu maka dia bisa bersabar selama 950 tahun. Itulah ihsannya Nabi Nuh. Kemudian Allah mengatakan innahum min ibadinal mu'minin. Kenapa dia bisa ihsan? Karena imannya sangat tinggi. Karena imannya sangat tinggi maka dia berbuat ihsan sehingga dia bisa bersabar. Akhirnya Allah selamatkan dia. Kemudian Allah binasakan yang lainnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu. Insyaallah pertemuan berikutnya kita mulai masuk tentang kisah-kisah para nabi dan semua kisahnya indah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ilyas ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang kisah-kisah para nabi. Wallahu alam bissawab. Demikian yang disampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.